4 pemain kunci Timnas Indonesia U23, berikut 4 senjata pamungkas Timnas Indonesia yang siap menghancurkan Guinea yang kualitasnya tak perlu dilakukan lagi. Hernando Ari Sutariadi, kecil-kecil si cabai rawit. Meski tak memiliki postur jangkung seperti halnya kiper-kiper peserta Piala Asia U23 2024 beberapa waktu yang lalu, ia sendiri sudah membuktikan diri kalau ia layak diancungi 2 jempol. Timnas Indonesia U23 pun sukses melesat ke semifinal tak lepas dari aksi ciamik pemain kepunyaan Persebaya Surabaya dan kebanggaan bonek itu di bawah Mistar. Lalu yang kedua ada Nathan Joaon. Beruntunglah Garuda Muda punya pemain bertalenta di atas rata-rata seperti Nathan Joaon. Tak hanya tangguh di belakang menjaga pertahanan, pemain berusia 22 tahun milik Swansea City itu yang dipinjamkan kepada Heerenveen juga sangat mumpuni melakukan serangan dan itu sangat mengerikan untuk lawannya. Ingat gol Komang Teguh ke gawang Australia yang berujung kemenangan 1-0? Nathan sendiri merupakan sosok penting di balik tandokan Komang tersebut. Ketenangan dan kedisiplinan Nathan pastinya sangat diperlukan melawan Guinea, terlebih laga nanti merupakan asa terakhir Indonesia untuk bisa berkiprah di Olimpiade Paris 2024 Prancis pada Juli mendatang. Yang ketiga ada Rafael Struijk. Tatkala ia absen melawan Uzbekistan lantaran akumulasi kartu kuning, rakyat Indonesia kontan masjul. Bagaimana tidak, anak muda ini berhasil mencuri hati fans lewat permainannya yang sungguh mengagumkan. Benar saja, minus Struijk seperti ada yang hilang di skuad asuhan Sinteyong tersebut. Indonesia pun kalah 0-2 dari Uzbekistan. Yang terakhir ada Marcelino Ferdinand. Nah, ini dia nih yang tak kalah sadis. Di balik wajah tenangnya, mantan pemain Persebaya Surabaya yang kini merumput bareng klub Belgia KMSK Deinze merupakan sosok penyerang berdarah dingin. Walau kadang kalah postur dengan bek-bek lawan, pengagum berat Lionel Messi ini mampu meliuk-liuk bak belut, lalu merangsek hingga kotak penalti. Sinteyong sebut psikologis pemain Timnas Indonesia U23 mulai lelah. Jumlah kendala dihadapi Timnas U23 menjelang pertandingan memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong mengutarakan psikologis para pemain mulai lelah menjelang duel melawan Guinea U23 dalam pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 membuang 2 kesempatan untuk meraih tiket otomatis ke Olimpiade. Namun, upaya itu menemui kegagalan setelah dikalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23, serta ditaklukkan Irak dalam laga perebutan tempat ketiga. Playoff melawan Guinea U23 menjadi kesempatan terakhir untuk berlaga di Olimpiade. Hanya saja, kegagalan di 2 pertandingan sebelumnya memberikan dampak kepada tim. Selain itu, perjalanan panjang menuju Paris turut berpengaruh bagi pemain. Timnas U23 langsung mempersiapkan diri mereka setelah mendarat di Paris menyambut laga pada hari Kamis 9 Mei. Karena letih, jadi hanya latihan pemulihan fisik dan taktik sebentar saja. Memang kemarin kita perjalanan lumayan jauh. Seperti apa yang Anda lihat, jadi semua menggunakan jaket yang tebal dan suhu lumayan dingin. Yang paling penting sebenarnya kontrol kondisi pemain. Jadi secara psikologis mulai capek dan mulai lelah. Yang penting kita bisa kontrol kondisi pemain agar tetap bugar. Ujar Sinteyong dilansir dari laman resmi PSSI. Di samping permasalahan psikologis, faktor adaptasi waktu dan juga cuaca turut memberikan pengaruh. Menurut Teyong, pemesanan tempat penginapan yang dilakukan selepas laga melawan Irak membuat manajemen belum berkoordinasi penuh dengan pengelola hotel. Jadi, memang ada kesulitan masalah makanan dan juga tidur. Karena kita buru-buru pesan hotel dan lain-lain, karena baru bisa dilakukan setelah selesai pertandingan kemarin di Doha, jadi ada masalah sedikit, kata Sinteyong.
Ini penyakit yang harus disembuhkan Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 akan segera menghadapi ujian terakhirnya melawan Timnas Guinea U23 pada babak playoff antar konfederasi untuk merebut satu tiket tersisa menuju Olimpiade 2024 Paris. Setidaknya ada sejumlah catatan yang mesti diperhatikan Timnas Indonesia U23 menjelang duel menghadapi Guinea U23. Yang akan berlangsung di INF Clairefontaine-Yvelines, Prancis pada 9 Mei 2024. Skuad Garuda Muda mesti belajar dari pengalaman pertandingan sebelumnya dan telah tersaji di Piala Asia U23 2024. Terdapat beberapa evaluasi yang mesti diperbaiki oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurut analisis pengamat, evaluasi inilah yang akan menentukan langkah Timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade 2024 Paris. Jika sukses mengatasinya, Garuda Muda bisa menciptakan sejarah baru yang membanggakan. Mantan pemain sekaligus pelatih Persik Kediri Aris Budi Sulistyo berharap Timnas Indonesia U23 bisa lebih klinis lagi dalam memaksimalkan setiap peluang. Mantan pemain sekaligus pelatih Persik Kediri Aris Budi Sulistyo berharap Timnas Indonesia U23 bisa lebih klinis lagi dalam memaksimalkan setiap peluang yang tercipta pada pertandingan melawan Guinea U23. Jika berkaca dari Piala Asia U23 2024, Garuda Muda menjadi salah satu kontestan dengan conversion rate alias catatan konversi peluang buruk. Dibandingkan seluruh peserta, mereka berada di peringkat ke-9. Pasalnya presentase keberhasilannya hanya mencapai 14%. Inilah yang membuat Garuda Muda hanya bisa mencetak 8 gol saja. Benarkah Rizky Ridho bisa perkuat Indonesia U23 kontra Guinea? Ketersediaan Rizky Ridho menjadi pertanyaan menjelang pertandingan Timnas Indonesia U23 kontra Guinea. Ini dikarenakan kartu merahnya di Piala Asia U23. Dan skuad Garuda Muda pun terpaksa melalui laga playoff Olimpiade Paris 2024 setelah menderita kekalahan di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 kemarin. Timnas Indonesia pun kalah 0-2 dari Uzbekistan di semifinal dan kemudian takluk 1-2 dari Irak dalam perebutan tempat ketiga. Dalam pertandingan semifinal kontra Uzbekistan, Timnas Indonesia U23 terpaksa mengakhiri permainan dengan hanya 10 orang saja lantaran Rizky Ridho diganjar kartu merah. Ia dinilai melakukan pelanggaran terhadap pemain Uzbekistan meski insiden tersebut masih diperdebatkan setelah pertandingan. Karena kartu merah tersebut, ia pun harus absen dalam duel kontra Irak yang akhirnya berakhir nestapa lagi untuk Timnas Indonesia. Kini karena Piala Asia U23 sudah usai, lalu ada pertanyaan tentang apakah kartu merah Rizky Ridho akan berlanjut ke playoff Olimpiade Paris 2024. Mengingat itu merupakan dua ajang yang berbeda. Namun demikian, berdasarkan aturan FIFA, Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024 masih berada dalam satu rangkaian sebagai turnamen pendahulu menuju ke Olimpiade Paris 2024.